Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Heru Guno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Hari ini tampaknya ada yang bergembira dan juga ada yang sedang bersedih di Marsersu. Tapi Hmm. kan hidup terus berlanjut begitu Oh, ya. terus berlanjut. Dan kemudian kalau namanya berjuang itu tidak bicara soal menang atau kalah, ya, karena sebenarnya kita itu bukan dipandu menang atau kalah, tapi dipandu oleh value, gitu ya. Ketika Betul. nilai, jadi ketika kita meyakini nilai itu yang kita bela itu, iya, kita nggak perlu merasa benar atau apa menang atau kalah kan gitu ya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ketika semua mata dunia, saya kira bukan hanya mata publik di Indonesia, jelas-jelas melihat bahwa ada persoalan yang sangat serius, ada kecurangan yang luar biasa. Jadi saran saya sih kepada 01 dan 03 nggak perlu kecewa gitu. Yang jelas bahwa Anda sudah berjuang, sudah ingin menegakkan keadilan di negeri ini. Kemudian kalau ada yang merasa euforia dengan kemenangan yang semu itu, kemenangan yang curang, menurut saya justru kita kasihan pada mereka-mereka itu yang merayakan itu. Karena mereka sendiri kan kelihatannya tidak berani merayakan itu ya Mbak ya, karena harusnya kan tadi malam itu bersamaan dengan pengumuman di KPU itu kan mereka terutama paslon 02 sudah menyiapkan tempat kalau nggak salah di lapangan indoor Senayan, tenis indoor Senayan ya Mbak ya. Kemudian kenapa Gibran dalam momen yang harusnya penting itu kok malah tidak hadir bersama Pak Prabowo, padahal para petinggi koalisi Indonesia Maju kan pada kumpul juga di situ gitu, dan Gibran malah malah milih di Solo begitu. Itu juga jadi tanda tanya. Terus kemudian juga mengapa Ketua KPU Hasyim Asyari gitu ketika tadi malam mengumumkan hasil rekapitulasi atau penetapan hasil rekapitulasi itu kemudian berkali-kali menahan tangis dan juga sempat diskor cukup cukup lama itu ya, Betul. hampir hampir 30 menit, saya hitung sekitar 20 menit skornya tadi malam itu. Dan kemudian kayak gerusak gitu suaranya, mereka ada suara berbisik-bisik kayak ada sesuatu yang salah. Ini banyak hal yang menurut saya mesti kita cermati ya. Karena sebenarnya hal-hal yang seperti tadi, yang seperti kita hal kecil itu bisa menuntun kita pada satu hal yang lebih besar gitu Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sepanjang hari kemarin begitu ya, itu begitu dari detik ke detik begitu kan, begitu hektik begitu. Kita melihat gerakan berbagai paslon gitu. Kemarin juga sudah ada jumpa pers begitu ya dari paslon 03 yaitu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud berikut dengan tim hukumnya yang mereka mengatakan bahwa mereka akan mendaftarkan gugatan ke MK segera begitu ya, karena mereka sepertinya sudah tahu kan hasil KPU akan seperti apa begitu. Dan walaupun berbeda dengan tim dari Amin begitu yang melakukan mendaftarkan gugatannya hari ini begitu, secara fisik memang baru tadi pagi Mas Ersu. Tapi Hmm. kalau menurut Ari Yusuf Amir yaitu ketua dari tim hukum Amin, itu sebenarnya sudah dilakukan pada pukul 01 dini hari tadi malam, itu dilakukan secara daring karena memang pendaftaran untuk gugatan ke MK itu bisa dilakukan secara online, dan kemudian baru secara fisiknya ditandatangani berkasnya, penyerahan berbagai berkas, bukti begitu dan sebagainya baru dilakukan pada hari ini. Tapi kalau dari 03 menurut Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa mungkin esok yaitu hari Jumat atau hari Sabtu itu baru mereka akan memasukkan Hari gugatan. Sabtu itu berarti hari ke berapa itu? Hari ketiga dong ya. Hari ya Kamis, Jumat, Sabtu kan terakhir kan Yang H plus tanggal 23 Mas Hersu. ya paling lambat kan H+3 ya. Setelah Iya, H pengumuman plus ya itu. 3. Ya. Betul. Karena pengumumannya kan dihitung tadi malam tanggal 20 ya. Jadi Iya. ini menarik, dan bersamaan dengan itu juga pasti publik bertanya-tanya tentang masa depan hak angket gitu, yang Mhm. tanda-tandanya apa boleh buat ini bukan buat membuat Anda untuk kecewa, sekali lagi ya, nggak ada dalam dalam perjuangan itu kecewa, itu kalah Mhm. menang, itu bukan kalah menang, tapi benar salah itu yang harus diperjuangkan gitu. Ada tanda-tandanya bahwa ini akan akan masuk angin gitu ya, partai-partai politik terutama. Tapi kalau saya lihat PKB yang tadinya nggak kita duga-duga gitu, justru malah yang paling firm ya di antara ini untuk mendaftarkan ke gugatan itu, karena seperti kita tahu kan tadi malam ketika membuat pernyataan secara resmi bersama Anies Baswedan, dia jelas tegaskan bahwa di situ mereka akan tetap di jalan perubahan, dan tadi juga hadir lagi dalam jumpa pers sebelum berangkat ke Mahkamah Konstitusi bersama dengan Anies. Jadi kelihatan sangat solid gitu ya, Caimin. Orang banyak
nggak menduga bahwa Caimin akan apa ya, setabah itu gitu, sekokoh itu. Nah, gitu ya. Oke. Iya, iya Ya, memang soal luar biasa. ya soal ini kita bahas ya, sementara orang mulai khawatir PDIP, tanda-tandanya yang paling cepat, yang paling duluan udah masuk angin. Sebenarnya itu dimulai ketika Puan tiba-tiba kok malah milih jalan-jalan ke Paris, walaupun katanya itu ada forum parlemen wanita dunia begitu, tapi dibandingin hak angket yang itu nggak ada ya, itu kan cuman kredensial aja lah ya kedatang ke sana itu ya Mbak ya. Terus Betul. kemudian Surya Paloh juga belakangan pertanyaan tadi malam juga membuat orang bertanya-tanya apakah kemudian Nasdem ini sudah lebih dulu masuk angin, apalagi dia kemudian kan lebih dulu mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran, sementara Anies dan Muhaimin sampai sekarang belum memberikan ucapan selamat. Termasuk juga Pak Mahfud dan Ganjar juga belum memberikan ucapan selamat ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul sekali Mas Ersu. Jadi kita juga jangan lupa bahwa ucapan selamat dari Surya Paloh itu setelah pada sore harinya dia di rumah Pak Yusuf Kala melakukan buka bersama dengan Anies dan juga Caimin, begitu kan? Ya, ya, ya. Jadi kita saya rasa itu juga mereka rembukan di situ begitu karena Pak JK juga mengatakan bahwa soal gugatan ke MK dan juga soal hak angket itu dibicarakan dalam pertemuan tersebut di rumah Pak JK dan kemudian juga berbagai rencana dan kita tahu itu berlangsung sebelum pengumuman dari KPU dan Ya. sesudah adanya pengumuman dari KPU baru kemudian Pak Surya Paloh memberikan tanggapan, artinya hanya berselang waktu beberapa jam dia bertemu dengan Anies dan Caimin dan juga Pak JK dan kemudian baru dia memberikan pernyataan itu bahwa menunggu sikap dari PDIP yang tadinya memang ingin menjadi inisiator dari hak angket tapi sampai sekarang itu masih maju mundur. Jadi sebagai suara terbanyak silahkan istilahnya kalian maju dulu lah. Kami Ya. kemudian akan mengikuti gitu. Nah, ini menarik ya fenomenanya karena sebenarnya kalau kita ngomong hak angket di situ harusnya juga ada P3 gitu ya. Tapi P3 ini kan sekarang dipastikan tidak akan lolos parliamentary threshold. Tapi seharusnya nggak punya beban dong ya. P3 harusnya juga all out dong ikut menandatangani hak angket. Tapi kan kita tahu bahwa PLT ketua umumnya itu kan utusan khususnya Pak Jokowi dan dia orang Pak Jokowi lah karena sebelumnya jadi one team press begitu ya. Dan ini terjadi satu yang ironi atau ada tragedi lah di kubu 03 ini. Karena kalau kubu 01 semua partai pendukungnya itu perolehan suaranya naik kan. Ya Mbak Agi, ya, terutama PKB yang mencatat beberapa hat-trick karena di Jakarta misalnya yang seumur-umur mereka nggak pernah tembus sekarang dapat 2 kursi begitu. Terus kemudian Nasdem juga suaranya naik, PKS juga naik. Sementara kubu paslon 3 itu satu-satunya partai yang lolos itu cuma PDIP, itu pun suaranya turun kan gitu. Seharusnya PDIP ini yang paling pasal 03 yang harusnya lebih fight dibandingkan 01 kan gitu ya. Ya, kalau melihat komposisi itu seharusnya demikian Mas Ersu ya. Jadi ini aneh betul, tapi memang kita sudah melihat itu apa yang dikatakan oleh Sandiaga Uno misalnya, yaitu salah satu petinggi dari P3 kan dia malah justru mengatakan ketika ditanya apakah nanti akan bergabung dengan koalisi pemerintah, yaitu bergabung ke Prabowo Gibran atau bagaimana, dia mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada undangan, begitu, belum ada ajakan. Ini kan ngenes betul ya kalimat seperti itu. Sampai sekarang belum ada ajakan, tapi kalau seandainya memang ada ajakan, begitu ya, mereka akan pertimbangkan begitu untuk bergabung dengan ya kehormatan kan kata dia itu kalau bisa bergabung itu kan. betul, betul. Jadi kita wajar kemudian kita melihat bahwa dalam berbagai acara di 03 kita melihat tidak ada lagi sosok dari P3 begitu dan mereka sebelumnya beralasan bahwa karena mereka masih berkonsentrasi kepada pilek gitu karena mereka terancam tidak akan lolos ya itu wajar. Tapi kalau seandainya sekarang mereka tidak muncul lagi ya sudah firm lah mereka sepertinya memang sudah mundur dari aktivitas di koalisi tersebut. Yes, oke. Itu topik-topik seputar pilpres. Tapi saya kira masih banyak di luar itu kan hidup kita tidak hanya urusan pilpres. Masa depan kita tentang misalnya ibu kota dan sebagainya itu kan juga menarik untuk kita bahas ya IKN itu karena menunjukkan riset-riset terbaru. Kalau dulu kan Pak Jokowi selalu menyatakan alasannya kenapa dipindah selain soal pemerataan pembangunan di kawasan timur kan, tapi juga menghindari Jakarta yang sering banjir, macet, dan kemudian apalagi Pak ada 3 alasan ya, banjir, macet, dan polusi udaranya ya. Betul. Tapi ternyata kemudian ketika pindah ke sana ini riset-riset menunjukkan bahwa ya bencana itu justru lebih banyak akrab juga wilayah itu. Selain tentu saja sekarang yang terjadi adalah bencana kemanusiaan karena
kalau kemarin kita meributkan soal adanya penduduk asli yang Mhm. diusir oleh otorita Ya. IKN, tapi ternyata sekarang mereka ini juga diklaim juga mengalami persoalan dengan Ya. lembaga bank tanah ini ya, lembaga bank ya ini sebuah lembaga yang dibentuk karena undang-undang Omnibus Law gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Ini ngenes betul ya, Mas Hersu. Jadi, Bank Tanah ini mengadopsi peraturan ketika zaman kolonial dulu, begitu. Mhm mhm. Jadi, tidak salah kalau kemudian teman-teman dari LSM, dari Konsorsium Pembaruan Agraria misalnya, mengatakan bahwa ini ya kita kembali ke masa lalu, begitu Mas Hersu. Dan, Bank Tanah ini kan yang mengurusi, tanah-tanah pemerintah begitu, yang tidak terurus dan kemudian semua dicatat apa dan sebagainya, dan kemudian diakui sebagai, tanah milik negara begitu. Dan inilah yang terjadi kemudian di kawasan IKN, sehingga kemudian setelah kemarin ada semacam surat ultimatum yang terbit tanggal 4 Maret itu Mas Hersu, di mana ada sekitar 200 warga yang diminta untuk segera merobohkan rumahnya sendiri karena dianggap sebagai penduduk ilegal. Dalam waktu 1 pekan saja mereka harus sudah pergi dari rumah dan tanah yang mereka tempati. Dan kemudian belakangan kan bahwa surat ultimatum itu katanya oleh otoritas IKN sudah ditarik kembali sehingga tidak jadi. Tapi ternyata ini muncul lagi pada tanggal 18 Maret yang lalu, Mas Hersu, yaitu munculnya surat dari bank tanah tersebut. Ini karena betul nasib warga IKN gitu yang ada di sekitar itu. Ya ya ya. Oke, ini mari kita bahas soal itu ya sambil kita terus sekali lagi bahwa kalau nanti ini saya kira bukan berarti kita mematahkan semangat Anda ya nanti kalau kita cerita-cerita tentang bagaimana peta politik Indonesia, tapi tetap saja bahwa jangan pernah menyerah itu sebelum kita ngobrol itu penting kita garis bawahi karena kan kemarin-kemarin kalau misalnya kita ngomongin bahwa Pak Prabowo dan Gibran jadi presiden itu kemudian orang kemudian pada protes semua gitu. Tapi itu keputusan yang tadi malam disampaikan oleh KPU ya. Ini kan kecurigaan-kecurigaan semacam itu yang sekarang sedang berkembang. Ramai banget di media sosial karena memang apa sih intinya karena publik sudah kehilangan kepercayaan terhadap KPU Betul. sebagai sebuah lembaga dan saya kira memang wajar kalau publik tidak percaya karena kasat mata saja dan itu juga disinggung oleh pidatonya Anies bersama Muhaimin tadi malam itu bagaimana mungkin bisa percaya terhadap lembaga seperti itu kalau ketua KPU-nya saja Hasyim Masyari itu kan sudah 4 kali dihukum melakukan pelanggaran etik gitu yang satu itu yang 2 kali peringatan keras dan terakhir peringatan keras itu kan berarti hukum etika berat ini ya berarti pelanggaran etika berat itu ya yang dua kali terakhir itu juga sudah aneh ada keputusan terakhir sampai 2 kali dan yang 2 kali peringatan keras dan dia tetap bisa menyelesaikan jabatannya sampai setidaknya tadi malam itu ketika menyelesaikan tugas yang paling berat itu di situ dan apakah itu kaitannya kemudian dia menangis karena dia ternyata tetap bisa membacakan keputusan itu padahal dia menghadapi harusnya sebenarnya kalau itu di negara yang benar, negara yang akalnya sehat gitu, negara yang hukumnya tegak, orang seperti Hasyim ini kan nggak punya tempat lagi sebenarnya di panggung tadi malam itu, gitu kan Mbak Betul. Agi ya? Betul. Kalaupun tidak dengan by law gitu ya, dia terus kemudian ditarik dia ini Ya. karena sistem hukumnya yang parah betul begitu dan dia ada nih seharusnya dia sudah Sudah malu mundur, ikut ya. tampil begitu atau dia mundur sendiri. Jadi memang terus kemudian yang tadi malam itu dia mengatakan akan dihentikan sementara untuk diskors dulu dalam keadaan dia terlihat terseduh begitu suaranya gemetar gitu bergetar dan itu tampak betul walaupun kita tidak melihat ada air mata tumpah tapi kita tidak tahu ya Mas Hersu sebetulnya seperti apa dia tidak bisa menahan atau bagaimana kemudian ada skors dan dia mengatakan bahwa ternyata sesudah skors itu ada SK yang harus diperbaiki ini SK apa juga kita tidak tahu tapi kalau melihat apa yang terjadi ini rame juga di Mas Hersu Ya. di media sosial apa yang terjadi dan kemudian ya sorry to say begitu banyak sekali yang mendoakan itu agar supaya kalau seandainya memang keburukan yang terjadi maka keburukan itu akan kembali kepada yang melakukannya. Itu banyak sekali. Kita mungkin akan detailin yang soal-soal begitu kan. Tadi kita juga bahas. Jadi pertanyaan mengapa Gibran tadi malam itu tidak hadir bersama dengan Pak Prabowo di momen-momen yang sangat penting itu. Ini yang saya kira kemudian jadi tanda tanya besar kendati meskipun secara undang-undang itu memang belum bisa dirayakan Prabowo Gibran itu belum bisa merayakan, nanti mereka baru bisa merayakan ketika Mahkamah Konstitusi misalnya memutuskan menolak semua gugatan yang diajukan oleh paslon 01 dan 02
dan kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa paslon 02 yang memenangkan Pilpres, baru di situ sebenarnya mereka itu sah. Sekarang ini belum loh ya, belum boleh disebut sebagai presiden elected, itu belum boleh disebut juga gitu loh Mbak Agi. Ini menarik ini Mbak Agi. Iya iya, betul sekali. Jadi kemarin kita juga cukup terkejut ya ketika pengumuman yang dilakukan di Kertanegara 4, tempat kediaman Pak Prabowo begitu kan, hampir semua, ketua partai dan sekjen, para petinggi lah ini hadir, bahkan yang tidak tidak terkait dengan partai saja, misalnya ada, Haikal Hasan begitu ya, terus kemudian juga, ada Budiman Sujatmiko, kan setelah dari PDIP kita tidak tahu dia masuk ke partai apa. Dan itu juga ada di lokasi dan di-mention, disebut begitu kan kehadirannya oleh Pak Prabowo. Semuanya disebutkan namanya yang ada di lokasi. Tapi ternyata malah Gibran tidak ada. Dan juga dari TKN sendiri menjelaskan bahwa nanti akan ada waktunya Gibran akan bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi kalau kita melihat jadwal dari Gibran sendiri sepertinya tidak hektik gitu, tidak terlalu sibuk begitu di Solo. Karena sepanjang hari kemarin ternyata kegiatannya hanya di balai kota saja Mas Hersu begitu. Ini kita bisa lihat dari media nasional maupun media lokal di Solo Raya itu mengatakan demikian, dan bahkan sempat ditemui oleh wartawan begitu ya pada hari Rabu tersebut. Dan ketika ditanya apakah dia nanti sebagai pemenang gitu, kalau seandainya KPU mengumumkan kemenangan Prabowo Gibran, apakah akan mengajak Anies dan Ganjar untuk masuk ke dalam kabinet begitu kan, untuk membangun Indonesia bersama. Dan dia mengatakan ya semuanya dirangkul, dia mengatakan itu semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa. Ya itu kalau mau dirangkul, dia mengatakan demikian. Dan tidak ada kegiatan lain tercatat jadwal di luar itu begitu Mas Hersu. Jadi memang agak mengirankan, karena kalau seandainya kita melihat tengok begitu ya yang sudah-sudah lalu itu Gibran seringkali ya siang hari itu masih ada kegiatan di Solo, baik di balai kota maupun di luar, dan kemudian dia buru-buru ke bandara karena malam harinya ada kegiatan di Jakarta bersama dengan Pak Prabowo. Itu kan seringkali seperti itu Mas Hersu. Jadi ini cukup wajar kalau seandainya orang bertanya-tanya kenapa Gibran tidak hadir tadi malam begitu. Kalau seandainya dia tidak hadir pada saat dia dicawapreskan, ketika itu kan juga terjadi di Kertanegara ya, ketika Pak Prabowo mengumumkan tentang dia sudah memutuskan bahwa cawapres yang ada Gibran, itu Gibran memang tidak hadir juga, tapi itu kan insidental Mas Hersu. Ketika itu memang sudah mepet ke batas waktu tanggal 25, sehingga tanggal 22 itu semua dari partai berkumpul dan sebagainya begitu. AHY bahkan terlambat dan kemudian dia bertanya, oh sudah diputuskan Gibran, dia bahkan tidak tahu apa, ketika itu memang suasana politik sedang sangat panas dan hektik begitu. Dan kemudian ketika Pak Prabowo mengumumkan secara tiba-tiba pada saat itu ya Gibran juga tidak ada, itu tapi wajar. Tapi kalau seandainya ini memang sudah terjadwal jauh hari, ini menjadi pertanyaan juga Mas Hersu. Kita juga melihat akhir-akhir ini kondisi banyak sekali pertanyaan tentang hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, apakah ini juga berimbas terhadap hubungannya dengan Gibran, ya itu menjadi pertanyaan bersama. Iya ya, karena kemarin kan kita juga bahas ya, karena sebelumnya itu kan muncul soal pencalonan Erina Gudono oleh oleh DPC ya istilahnya. DPC Ya, atau DPC DPD? Sleman. DPC, DPC Mhm. Sleman itu kan kemudian belakangan itu dan secara halus dinegasikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Mhm. Habibur Rahman, yang menyatakan bahwa itu adalah kewenangan dari Ketua Umum gitu ya, soal penetapan siapa calon bupati, wali kota maupun gubernur. Dan kemudian kita kemarin juga bahas dari Medan, Sumatera Utara, DPD Partai Gerindra Sumatera Utara menyatakan mereka lebih akan memilih mendukung kadernya sendiri untuk maju pada Pilgub Sumatera Utara. Kan sebenarnya kalau dari sisi politik kayak gini-gini nih tanda-tanda semacam ini gitu, itu kita kemudian ini kan semacam perca-perca begitu ya, potongan perca-perca gitu, ketika kita satukan itu bisa jadi mosaik yang menggambarkan situasi itu, apalagi tambah seperti sekarang. Dan kalau toh itu terjadi, menurut saya juga tidak akan terlalu mengejutkan, karena bagaimanapun juga nggak mungkin Pak Prabowo terus-menerus akan di bawah kendali Pak Jokowi. Bahwa sekarang Pak Prabowo itu masih di bawah kendalinya Pak Jokowi ya, karena Pak Prabowo itu kan menterinya Pak Jokowi begitu. Dan Pak Prabowo tadi malam misalnya dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang memberikan kesempatan dia untuk bergabung dalam pemerintahan, dan kemudian mendorong dia sehingga sampai sekarang membantu dia menjadi terpilih berdasarkan hasil keputusan KPU tadi malam gitu. Betul. Tapi itu kan ucapan-ucapan formal yang muncul ke permukaan. Tapi tanda-tanda semacam itu nggak bisa kita
kita abaikan gitu. Ya apalagi kalau kemarin kita ingat kan kita ketika hasil selesai pencoblosan pada waktu itu kan yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru langsung sowan ke Pak SBY di mana di Pacitan ya. Ya. Di Pacitan dan kemudian tidak lama kemudian dia mendatangi Pak Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pembina Golkar di rumahnya juga. Malah kalau Pak SBY sampai bertemu 2 kali gitu kan. Ini kan yang begini-begini nggak bisa kita lihat hanya sekadar semacam courtesy, tapi ini mesti kita lihat peta perkubuan di dalam koalisi itu. Seperti kita ketahui walaupun sebenarnya sekarang ini Demokrat itu ada di kubu koalisi 02 dan kemudian AHY juga ditarik oleh Pak Jokowi masuk dalam kabinet, tapi kan sebenarnya kalau kita nyebutnya mazhab politik keduanya ini berbeda banget kan gitu ya. Pak Jokowi ingin melanjutkan dinastinya, sementara Pak SBY kan kita kenal sebagai salah seorang yang ya menjunjung tinggi demokratisasi. Terus yang saya kira juga bertentangan banget ini kan adalah upaya Pak Jokowi sekarang menarik kembali TNI atau dalam dui fungsi ABRI, kan ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi ingin mengembalikan dui fungsi ABRI, sementara Pak SBY ini kan salah satu tim perumus untuk ABRI kembali back to basic, TNI kembali back to basic. Jadi saya kira nggak mungkin kalau Pak SBY akan membiarkan hal itu terjadi. Kalau toh sekarang ini dia katakanlah membiarkan anaknya bergabung di kabinetnya Pak Jokowi dan kemudian sekarang berada di kubu 02, ini kan saya kira mungkin lebih pada strategi politik yang harus dia jalankan. Tapi pada satu titik saya kira ketika nanti apalagi Pak Jokowi sudah tidak lagi punya peran, sekarang komandannya Pak SBY, begitu kan Pak SBY nyebutnya ya Prabowo kan, seperti ketika dia pertama kali datang ke Hambalang kan Pak waktu itu ya menyebutkan gitu, silakan diperintahkan apa oleh Prabowo bukan oleh Jokowi kan gitu Mbak Agi. Iya, kita jangan lupa ya bahwa Pak Prabowo dan Pak SBY ini satu kelas dulu ya Mas Esu. Satu kelas, cuman Pak Prabowo pernah nggak naik kelas gitu, jadi kemudian pernah nggak naik kelas ya, karena Pak SBY lulus, jadi dia abituren Akmil 73, sementara Pak Prabowo 74 gitu ya. Betul. Jadi mereka ini memang satu angkatan ya. Wajar walaupun ada apa namanya dalam hubungan perkawanan ada pasang surutnya, tapi sebenarnya mereka ini orang yang satu circle begitu sejak lama, dari sejak mereka dididik menjadi tentara begitu. Dan kalau kita melihat Mas Hersu, memang kalau kita cari begitu pertemuan kapan sih terakhir antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi begitu ya, pertemuan terkini yang terpublikasi begitu dan diakui oleh Pak Jokowi itu kan terakhir berita pertemuan mereka pada hari Rabu tanggal 14 Februari begitu ya Mas Hersu, yang kemudian Pak Jokowi itu mengucapkan selamat. Terus sesudah itu apakah ada, tolong koreksi saya kalau seandainya salah, yang mereka ada acara berdua lagi begitu ya, kalau bukan di luar kabinet ya? Ya, bukan di luar rapat kabinet gitu, yang kemudian terpublikasi, yang menunjukkan keakraban mereka lah begitu ya. Kan sebelumnya sudah sering sekali, bahkan dalam satu pekan kadang 2 kali seperti itu. Bahkan hari Sabtu atau hari Ahad itu datang ke Istana Bogor dan sebagainya begitu ya. Yang terakhir ini malah Pak Prabowo berkunjung ke IKN tapi tanpa Pak Jokowi begitu kan. Ya, mungkin dia melihat melihat istananya yang akan dia tinggali nanti begitu kan, ketika sudah dilantik sepertinya seperti itu begitu. Atau dia ngukur-ngukur nih, kalau gue jadi presiden bisa nggak ya gue ngelanjutin ini kira-kira gitu. Iya, karena dana untuk pembangunan IKN itu hanya tinggal sedikit saja ya nanti ketika Pak Jokowi lengser. Nah, ini juga yang sekarang ini sedang rame ini kan soal hak angket. Ini pasti pemirsa Off The Record juga bertanya-tanya, kok yang diomongkan hanya soal ke MK begitu. Ke MK sudah pastilah, ini keduanya pasti akan melayangkan gugatan ke MK. Bahkan dari kubu 03 kalau menurut Todung Mulya Lubis dia sudah menyiapkan ada sekitar 30 saksi dan juga 10 ahli begitu. Tapi kata dia belum tentu 30 saksi itu nanti akan diterima semua, tapi yang akan dia daftarkan sekitar itu. Nah, yang menarik juga adalah soal pernyataan dari Pak Listio Sigit Kapolri ya Mas Hersu, yang mengatakan bahwa
bahwa sebelumnya pada tanggal 15 kalau tidak salah itu hari Jumat pekan lalu mengatakan ya boleh saja kalau seandainya ada Kapolda nanti akan menjadi saksi. Itu yang menanyakan wartawan dan dia menjawab demikian. Tapi ternyata kemarin Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa saksi dari Kapolda yang sebelumnya itu diungkap oleh siapa dulu yang mengungkap ya Mas Hersu? Henry Yosodiningrat. Henry Yosodiningrat ya, ini adalah salah satu tim hukum juga. Jadi Henry Yoso ini mengungkapkan bahwa ada Kapolda nanti akan menjadi saksi dan itu ramai betul. Orang bertanya-tanya Kapolda mana, ada yang menunjuk mungkin Kapolda Aceh begitu ya. Ada juga yang mungkin Kapolda Jawa Tengah tapi sepertinya tidak mungkin gitu ya kalau Kapolda Jawa Tengah. Nah, tapi kemudian ini ada konfirmasi dari Todung Mulya Lubis bahwa ternyata Kapolda tersebut tidak yang akan dijadikan saksi oleh kubu 03 tidak mendapatkan izin dari Kapolri Ya begitu. pasti nggak diizinkan lah. Aneh banget, makanya saya waktu itu terheran-heran kenapa kemudian Diumumkan ya. diumumkan pada publik kan dengan gampang Pak Pak Listio dengan apa intelijen nyari maling yang nggak tahu nggak jelas orangnya aja mereka polisi jago kok. Gitu. Nyari teroris aja bisa begitu ya, kan? Nyari teroris bisa, apalagi kalau nyari Kapolda, jelas Kapolda kan cuma ada 38 dan pasti kan gampang ditelusuri. Oh ini ke sini anunya apanya afiliasinya ke sini, ini patronnya ke sini, gampang sekali dan begitu ini tinggal dipanggil saja, masih mau terus jadi Kapolda apa enggak kan gitu. Ya selesai itu barang gitu. Betul. Iya ya. Dan kemudian yang kita perlu jelaskan juga ini soal hak angket ini Mas Hersu ya. Jadi hak angket ini memang tadi malam itu akhirnya kita mengetahui bagaimana sikap dari Koalisi Perubahan yaitu salah satunya ditunjukkan oleh Nasdem. Nah dari Surya Paloh Ketua Umum Nasdem ini sudah mengatakan ketika ditanya oleh wartawan juga ini ketika dia mengatakan bahwa Nasdem mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran dan juga menerima keputusan dari KPU tersebut, dia mengatakan bahwa hak angket dari pihak Nasdem itu akhirnya akan menunggu PDIP sebagai partai suara terbanyak. Ini jadi dipingpong lagi. Jadi jadi yang sebelumnya itu memang kalau kita melihat nih ya teman-teman ya. Jadi secara kronologis ini yang mengajukan kan Ganjar dan kemudian ramai betul di 03 begitu bahwa mereka akan segera mengajukan apa dan sebagainya akan berkomunikasi dengan kubu Koalisi Perubahan. Apakah mereka juga sepakat dengan 03 karena kalau seandainya tidak sepakat ya nanti percuma karena hak angket nanti selain minimal sekian yang tanda tangan oleh 2 fraksi dan kemudian ketika dibawa ke ke voting begitu kan harus 50% lebih 50% plus 1 begitu. Nah kalau seandainya kubu Koalisi Perubahan ini tidak menyetujui ya percuma PDIP akan melakukan inisiasi. Tapi ternyata belakangan ini kan maju mundur melempem dan nggak jelas begitu. Malah kita mendapatkan informasi begitu ya bahwa PDIP ini memang justru terpecah di dalam gitu dan belakangan 2 hari yang lalu itu dari Adian Apitupulu ketika ditanya oleh media itu agak-agak mengejutkan juga Mas Hersu yang dia bilang ya nantilah maksudnya kapan hak angket akan diajukan kan dia mengatakan seperti itu ya nanti belum tahu kita masih menunggu perintah dari Ibu Mega kita masih menunggu persetujuan dari Ibu Mega ini kan mengejutkan sekali Mas Hersu begitu karena sementara dari 01 sendiri itu malah lebih firm gitu. Ketika dalam pertemuan sekjen pada hari Jumat lalu ya ada di Nasdem Tower gitu. Ketiga sekjen itu sudah sepakat bahwa kalau seandainya PDIP itu masih maju mundur maka dari Koalisi Perubahan sendiri yang akan mengajukan lebih dulu sebagai inisiatornya begitu. Dan kemudian mereka mulai mengumpulkan tanda tangan dan sebagainya dan nanti kita bisa bertemu dengan PDIP itu ada di floor ketika dilakukan voting. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi dengan apa yang diumumkan oleh Surya Paloh tadi malam ya sepertinya itu dikembalikan lagi kepada PDIP. Karena saya rasa ini merupakan taktik dari Pak Surya Paloh begitu ya. Karena dia melihat bahwa seharusnya memang PDIP begitu yang mengajukan lebih dulu dan dia tidak mau kalau seandainya 01 dan kawan-kawan ini yang kemudian mengajukan lebih dulu, maka kemudian PDIP sebagai pihak yang akan menjadi penentu begitu. Jadi seolah-olah PDIP yang akan menentukan bahwa itu hak angket akan jadi atau tidak sehingga memiliki posisi tawar juga kepada pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi karena memang hak angket ini berkali-kali dikatakan tujuannya adalah melihat proses kecurangan. Jadi memang yang dituju ditarget adalah pemerintahan Jokowi, bukan kepada Prabowo begitu ya. Kalau seandainya kemudian eksesnya itu terkena kepada Prabowo yang akhirnya kemudian kecurangan itu dinikmati oleh Prabowo dan mungkin juga Prabowo nantinya akan tuntutannya adalah didiskualifikasi itu adalah merupakan
adalah merupakan efek begitu, tapi tujuan yang sebetulnya adalah untuk membongkar segala kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi selama proses Pilpres. Nah, inilah yang mungkin kalau saya melihat tidak diinginkan oleh kubu 01 begitu. Padahal kubu 01 ini kalau kita melihat apalagi yang diungkap oleh Caimin gitu ya. Lulu Nur Hamidah yang bersuara keras pada saat paripurna di mana Puan saja pergi ke Paris begitu kan ya, sehingga yang memimpin adalah dari Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasko. Di situ Lulu Nur Hamidah dari PKB bersuara sangat keras melakukan interupsi untuk hak angket. Dan sepertinya ini memang dari Caimin secara tidak terduga ini memang dia keras betul begitu untuk melakukan hak angket. Bahkan dari PKB ini sudah terkumpul 8 tanda tangan. Bayangkan dari sekitar 20-an tanda tangan itu sudah terkumpul 8 tanda tangan dari PKB saja sebagai inisiator. Ini cukup berat loh. Walaupun semuanya nanti dari PKB kalau seandainya hak angket ini berjalan semuanya tanda tangan, tapi yang bersedia namanya dimasukkan sebagai inisiator, kemudian semua datanya itu dimasukkan, ini memang sesuatu yang cukup berat bagi anggota dewan begitu Mas Hersu. Dan saya rasa dari Nasdem sepertinya tadinya juga sudah setuju, mereka juga sudah semangat begitu ya, begitu apalagi PKS juga sudah kuat. Tapi melihat PDIP yang maju mundur seperti ini, bahkan menunggu keputusan Ibu Mega tidak tahu kapan akan memutuskan. Dan kenapa Ibu Mega tidak segera memutuskan, walaupun banyak sekali kalau di sosial media dan kemudian berita, para pengamat juga mengatakan bahwa sepertinya adalah ada politik sandera begitu ya. Dan Bu Mega ini kita tahu memang ada beberapa kasus begitu kan Mas Hersu, seperti misalnya Mbak Puan itu dikait-kaitkan dengan Madam Bansos, kemudian Sekjen Hasto begitu masih selalu dikaitkan dengan Harun Masiku, dan juga suami dari Mbak Puan yaitu Happy Hapsoro dikaitkan dengan korupsi di BTS gitu, yang dimana menerima 7 miliar perusahaan yang dimiliki oleh Hapsoro, tapi kan kemudian yang dicokok itu yang kemudian diproses adalah hanya direktur utama dari perusahaan tersebut, tidak sampai kepada Happy Hapsoro begitu. Nah, ini yang kemudian diduga Mas Hersu bahwa maju mundurnya Ibu Mega itu adalah karena persoalan itu. Saya rasa ini taktik juga dari Surya Paloh untuk melihat ya, memang tadinya 01 ini hanya sebagai untuk mengikuti inisiasi yang dilakukan oleh 03, oleh PDIP dalam hal ini. Jadi kita tunggu, tapi kita tetap berharap hak angket itu akan berjalan, tapi ya kita saat ini melihat kenyataannya seperti itu. Kita tidak ingin patah semangat, tapi kenyataannya memang seperti itu begitu. Ya. Tetapi tetap saja skenario kalau saya tetap percaya bahwa semua skenario yang dibuat oleh Pak Jokowi itu akan berantakan. Karena kalau kita runut ke belakang deh ya, sebenarnya kan secara kekuatan rasanya nggak mungkin lah skenario Pak Jokowi itu berantakan kan. Misalnya dulu mulai 3 periode, penundaan perpanjangan masa jabatan, kemudian juga penundaan pemilu kan berantakan. Dan kemudian seolah-olah, ini saya tanda petik seolah-olah sekarang ini berhasil gitu, kemudian menjadikan Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo, dan kemudian anak menantunya termasuk bahkan Erina Gudono itu akan jadi jadi kepala daerah, bahkan sampai seprinya Bu Iriana pun juga maju kepala daerah. Kayaknya seolah-olah perkasa sekali Pak Jokowi itu ya gitu, nggak terkalahkan. Tapi saya kira mungkin peristiwa ini nanti akan jadi sama dengan yang itu 3 periode perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu. Kenapa? Karena kalau toh sekarang ini misalnya kan tanda-tandanya udah mulai jelas. Tanda-tandanya sangat jelas ya. Kita lihat misalnya ya itu tadi yang kita belum bisa membuktikan apa-apa yang soal tanda-tanda kecil tadi itu, bahwa Gibran kok tidak hadir, kemudian juga tidak jadi selebrasi dan sebagainya. Tapi tandanya yang sangat jelas yaitu bahwa Pak Jokowi untuk PSI saja Pak Jokowi nggak berhasil meloloskan ke Senayan. Ini kan sebenarnya soal kecil harusnya kalau meloloskan ke Senayan Pak Jokowi lewat Pak Praktik, yang selama ini kan jalur ke KPU itu Pak Praktik ya. Itu perintahkan dong KPU, dan pasti ada perintah itu. Tapi kenapa bisa nggak lolos? Kan berarti mulai dilawan juga kan gitu. Kemudian juga soal Golkar, orang seperti Pak yang kita bahas Pak Luhut sendiri yang menolak itu. Ya kalau sekarang kemudian PSI tidak lolos ke parlemen, Golkar nggak bisa diambil oleh Pak Jokowi, kan peralatan politik Pak Jokowi itu tinggal Gibran. Sementara Gibran itu kan hanya wakil presiden gitu, yang sebagai seorang wakil presiden dia tuh tinggal duduk manis saja, atau nggak duduk manis ya, kalau Gibran kan nggak terlalu manis ya senyumnya ya. Beda kan, senyumnya apa ya, ekspresinya kan datar kalau Gibran kan orangnya ya, jadi tinggal duduk dengan ekspresi datar itu ya, 5 protokoler sebagai
sebagai seorang wakil presiden, kan begitu. Mhm. Tapi kan kekuasaan sepenuhnya ada di tangan Pak Prabowo, apalagi kemudian, beberapa hal lain yang harusnya jadi instrumen politik Jokowi juga dipreteli. Mhm. Pilkada misalnya, ini Ya. kan bagian dari strategi dia untuk mempertahankan para dinastinya ya, para anak dan menantunya untuk jadi kepala daerah, itu sudah tidak mungkin dia cawe-cawe karena itu tetap diputuskan tanggal 27 November. Itu artinya dia sudah tidak jadi presiden, kan begitu. Mbak Agi ya. Kemudian soal, undang-undang DKJ yang tadinya dijadikan juga instrumen dia dengan, bahwa, kepala daerah di DKI Jakarta ini, gubernur DKI Jakarta, bukan KJ, daerah khusus. daerah khusus Jakarta itu dipilih oleh presiden dan kemudian yang lebih dasar soal aglomerasi yang akan di bawah Mhm. Gibran. Itu semua kan udah dipangkas juga oleh DPR, semua ditolak oleh DPR. Jadi praktis Pak Jokowi nggak punya lagi kekuasaan apapun gitu loh Mbak Agi. Jadi harusnya menurut saya kalau betul misalnya, eee, PDIP gitu masih disandra oleh Pak, Jokowi, saya kira seharusnya itu mereka sudah nggak punya kekuatan lagi, Pak Jokowi udah nggak lagi punya kekuatan menyandra karena sekarang kekuatannya udah mesti pindah ke Pak Prabowo gitu ya. Kejaksaan Agung misalnya, apakah masih nurut pada Pak Jokowi? Saya kira tidak. KPK harusnya juga tidak, gitu loh. TNI, Polri, dan sebagainya mereka pasti juga Kapolri, Panglima TNI pasti mereka berhitung, loh presiden berikutnya kan Pak Prabowo gitu, untuk saat ini ya, kecuali kalau ada gugatan-gugatan. Cuma memang ada celah kalau soal tadi itu Mbak yang Anda sebut soal hak angket. Hak angket ini kan kita kan mendorong harusnya Pak Prabowo dan juga Airlangga Hartarto itu ikut mendorong hak angket dengan supaya apa? Supaya ya Pak Jokowi nggak cawe-cawe terus ngurusin kabinet, nggak ngerusuhin Golkar. Tetapi kan, itu harus ada kesepakatan dulu dengan partai-partai oposisi bahwa jangan Iya. sampai kena gua juga loh ya gitu. Kalau Mhm. kalau kalian setuju bahwa, hak angket ini, hanya menyasar pada Pak Jokowi dan tidak ada konsekuensinya pada, hasil Pilpres, ya saya kira itu pasti, 02 koalisi 02 akan segera gabung begitu loh, Mbak. Jadi memang harus ada negosiasi-negosiasi semacam itu, gitu. Kalau kemudian dampak dari hak angket itu, kemudian juga terkena pada, kemenangan Pak Prabowo dan Gibran, ya saya kira pasti koalisi 02 itu ya akan menolak. Kenapa? Karena satu, Gerindra pasti akan menolak kalau karena itu konsekuensinya berarti kepresidenan Pak Prabowo dibatalkan. Kabinet, kemudian koalisi Indonesia Maju yang lain yang udah merasa udah mulai ngitung-ngitung kursi, ya kan masih akan nolak, kayak Gerindra udah ngitung, Golkar udah ngitung 5 kursi minimal, kemudian Demokrat, ya masa cuma dapat dari Agus Harimurti aja, ya tambahlah, minimal 1 atau 2, 2 atau 3 begitu. PAN juga udah ngitung-ngitung dibatalkan, mereka pasti nggak mau gitu. Jadi menurut saya dinamikanya itu yang sekarang masih akan berlangsung, Mbak Agi, kalau kemudian ada sinyal Pak, Pak Surya Paloh menyatakan seperti itu, mungkin itu kan juga pasti ada komunikasi antara Pak Surya Paloh dengan Prabowo dan sebagainya sebagai sesama abiturennya Golkar begitu ya. Betul. Ini masih banyak hal yang menurut saya bisa berubah. Jadi jangan kemudian merasa nyerah, "Oh udah selesai ya kalau hak angket nggak jalan berarti tutup pintu ya." Berarti sekarang, berarti nanti dinasti Jokowi itu, bakal berlanjut. Saya kira enggak, yang ini yang mesti kita kita ingatkan bahwa bagaimanapun juga, tradisinya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu beda jauh gitu ya. Meskipun dia dibesarkan oleh tentara dan kemudian dia bergabung dengan pemerintahnya Jokowi, tetap saja Jokowi itu berasal dari, latar belakang keluarga yang sangat demokrat gitu, bahkan, kritis orang seperti Pak Sumitro itu kan sampai kemudian jadi lari dalam pembuangan begitu itu kan karena dia kritis terhadap pemerintahan Orde Lama, terhadap Bung Karno Mhm. dulu ya, sebelum Mhm. ikut Mhm. bergabung dengan PRRI. Itu kan sebenarnya ini orang-orang idealis gitu yang memperjuangkan, nilai-nilai kebenaran gitu dan terpaksa harus menjalani pembuangan di luar negeri kan, bukan dibuang sih tapi dia melarikan diri ke luar negeri dan Prabowo hidup dalam tradisi semacam itu, bukan beda dengan Jokowi yang dia tidak punya tradisi demokrasi. Sebagai tentara kan, dia lepas dari kritik kita terhadap Pak Prabowo, dia membangun partai politik, kan begitu ya, Mbak, ya. Artinya dia masuk Iya. dalam sistem demokrasi. Beda dengan Jokowi kan, Jokowi ini tidak membangun partai politik, dia justru orang yang dibesarkan oleh, partai politik, dalam hal ini PDIP, tapi kemudian dia menghancurkan nilai-nilai demokrasi yang dibangun oleh PDIP. Jadi saya sih masih punya keyakinan semacam itu, tapi kan teman-teman pasti maunya hajar semua kan gitu. Iya ya, memang ini menjadi dilema ya untuk hak angket ini karena memang, eee,
tidak, walaupun sasarannya ini adalah Pak Jokowi begitu, untuk membuktikan kecurangan atau keterlibatan dari pemerintah atau keterlibatan dari penguasa, itu kan yang dikatakan oleh Pak Ganjar ya, untuk membuktikan atau cawe-cawe kecurangan yang dilakukan dalam proses pemilu. Jadi artinya penguasa ini tidak netral. Tapi kalau seandainya kita lihat di siapakah penguasa, karena di sini ketua umum partai itu juga menjadi bagian dari penguasa begitu. Mereka juga menjadi kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Yang kita ketahui misalnya untuk salah satu kecurangan itu yang dititik beratkan itu adalah pembagian bansos yang mempengaruhi preferensi Ya, pemilih, gitu kan dikatakan. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Bahkan kemarin dalam rapat kerja antara Ibu Mensos, Ibu Risma begitu ya dengan DPR begitu kan terungkap bahwa bansos yang dibagikan oleh Ibu Risma kalau tidak salahnya sekitar 78 triliun begitu ya. Sementara yang dibagikan bansos secara keseluruhan itu adalah 497 triliun pada. dan dia cuma lihat duitnya aja, seperti lihat Iya, ikan di akuarium tapi nggak bisa. dia mengibaratkan seperti di kaca kayak di akuarium melihat ikan, cuman lihat itu mondar-mandir begitu ya, dari sini lari kemana begitu, tanpa bisa menyentuh begitu Ya, untuk oke. bansos tersebut. Nah, tapi kita Mas Heris melihat bahwa berkali-kali itu bansos itu tidak hanya dibagikan oleh Pak Jokowi saja, tapi juga didelegasikan kepada Pak Erlangga dan juga Erlangga kepada dan Pak Pak Zulkifli Zulkifli Hasan. Hasan. Betul. Zulkifli Dan Hasan. iya, dan itu cukup banyak karena ada di beberapa provinsi berkali-kali mereka membagikan dan walaupun mereka sambil mengatakan bahwa ini dari Pak Jokowi, ini dari pemerintah dan kemudian mereka untuk membuat foto sebagai bukti apa dan sebagainya, tapi orang juga mengeluh-elukan Golkar, mengeluh-elukan Pak Erlangga dan juga Pak Zulkifli Hasan dan Ya. ini oleh beberapa pengamat juga memiliki efek terhadap keterpilihan Golkar, memiliki efek terhadap naiknya elektabilitas kepada Partai Golkar. Nah, ini artinya dia ikut menikmati dari bansos yang kemudian bagian dari kecurangan itu begitu. Nah, ini memang agak-agak sulit dilema begitu. Oke, yang bagian ini kita close ya, karena kita udah cukup panjang nih ngobrolnya. Nanti soal IKN nggak kebagian. Kita kita Ya. singgung sedikit soal IKN tadi, Mbak Agi, terutama kalau kemarin seperti seolah-olah kok lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa ini ya, lepas dari sebenarnya bukan lepas juga ya. Dari IKN, otorita IKN sekarang tiba-tiba berhadapan dengan otoritas bank tanah. Ini saya juga terkejut-kejut, rupanya ini bagian dari implementasi dari Omnibus Law ya, Mbak ya. Betul, betul Mas Hersulu. Ini miris ya dan juga sangat-sangat menyedihkan, memprihatinkan betul. Jadi surat Badan Bank Tanah itu Mas Hersulu ditandatangani oleh proyek tim leader namanya adalah Muhammad Zafran Zamzami. Itu tanggal 18 Maret 2024 Mas Hersulu. Jadi Nah, baru kemarin ya 2 hari yang lalu ya. baru saja ini, baru artinya hari Senin ya kalau nggak salah ya. Nah, dan kemudian dalam bagian awal surat disebutkan bahwa lahan itu di Kelurahan Riko, ini saya bacakan saja, ini saya membaca dari dari Tempo ini ya, saya membacakan dari Tempo. Dalam bagian awal surat disebutkan bahwa lahan di Kelurahan Riko, Pantai Lango, Gersik, Jenebora, Kecamatan Penajam, dan lahan di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU, Provinsi Kaltim, itu seluas 4.162 hektar, itu adalah lahan yang berada di bawah hak pengelolaan atau HPL Badan Bank Tanah. Ini luar biasa, Mas Gimana Hersulu. ceritanya ya mereka itu bisa tiba-tiba Ya, negara kemudian mengambil alih lahan-lahan rakyat ya. Padahal kan sebelum ada negara Indonesia ini udah ada tanah adat, tanah betul. macam-macam lah ya. Mhm. Betul, betul. Jadi kalau seandainya kita juga baru, loh ada bank tanah ya begitu kan, kita sama ini kan tidak tahu ada operasional dari bank tanah begitu. Nah ini ada penjelasannya. Jadi bank tanah itu adalah badan khusus yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah negara. Jadi surat peringatan itu menyasar setidaknya kepada 30 petani Mas Hersu yang selama ini bertahun-tahun menggarap lahan yang belakangan diklaim milik bank tanah tersebut. Ini kan mereka sesudah yang kemarin disuruh merobohkan rumahnya sendiri, ternyata ada lagi begitu ya kejadian yang lain lagi yang dikeluarkan oleh bank tanah. Jadi dinyatakan bahwa terdapat bangunan atau pondok yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan atau HPL tanpa seizin bank
Badan Bank Tanah selaku pemegang sertifikat atas tanah tersebut. Jadi warga diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun dan ada ancamannya Mas Hirsu. Kalau seandainya mereka tetap melakukan kegiatan, maka ancaman penjara selama 3 bulan. Dan di situ disebutkan bahwa mereka melanggar peraturan yang itu tadi disebutkan Mas Hirsu, yang bagian dari Omnibus Law, dan di situ juga ternyata ada sumber. Ini kalau Tempo menyebutkan ada sumber bahwa lahan tersebut sebetulnya sudah digunakan petani bercocok tanam dan memiliki bukti kepemilikan tanah sejak tahun 1979. Ini Nah, gimana Omnibus ceritanya? Law aja baru kapan undang-undangnya diundangkan kan gitu. Ini Betul. benar-benar ya nggak salah kalau teman-teman aktivis di Kalimantan Timur menyebut ini perilakunya seperti kolonial Belanda begitu ya. Belanda kan juga begini jajah dia ambil aja pokoknya lu pergi dari sini tanah gua kuasain. Itu yang terjadi kan orang yang udah lama menduduki itu tiba-tiba lembaga bank tanah yang baru dibentuk kemudian Mhm. bisa mengklaim memiliki lahan itu gawat benar ini. Iya, iya. Ya, Dan di zaman Belanda kan memang seperti itu. Ketika mereka berkuasa, maka semua tanah di negeri ini adalah milik ya, mereka, begitu Mas ya. Herslu. Ini kemudian berlaku lagi seperti Ya, ini. dan ini saya kira ini rawannya di apa IKN ini. Sedikit Mbak disinggung soal potensi bencana juga ya, supaya tadi kan kita janjikan soal itu ya. Kalau Oh iya, iya betul. Jadi ini temuan BRIN loh Mas Herslu. BRIN ini ya, Badan Riset Badan Riset Inovasi Nasional ya. Nasional begitu, dan ini apa namanya, ada di bawah Ibu Mega ya, tapi ini kan dari mana-mana penelitinya begitu. Ya. Dan ini temuan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu penelitinya adalah Erma Yuli Hastin. Dia mengeluarkan kajian bahwa kekeringan ekstrim yang berpotensi melanda sebagian besar Pulau Kalimantan itu akan berlangsung hingga tahun tiga hingga tahun 33 ya, berarti 2033 mendatang. Ini luar biasa. Kalau kita mengalami kekeringan ekstrim aja selama long El Nino atau El Nino yang panjang ini sudah merasakan seperti ini. Ini bumi Kalimantan Mas Irsu. Kenapa penyebabnya? Itu adalah karena deforestasi besar-besaran yang terjadi di Hmm. sana, dan itu mencakup juga IKN. Jadi ini diaminkan juga oleh Greenpeace begitu Mas Irsu. Jadi kekeringan ekstrim itu adalah apa namanya, dampak lebih besar yang harus ditangani, dan itu membutuhkan biaya sangat besar. Seperti disebutkan juga oleh Faisal Basri, ketika itu kan dia pernah mengemukakan hasil penelitian juga Mas Irsu, yang mengatakan bahwa sebetulnya di tanah Kalimantan, dan terutama ini dia targetnya adalah IKN, ketika itu dia mengatakan bahwa di situ ada kandungan gas dangkal begitu, Ya, sehingga ya. itu proses mitigasi untuk pembangunan infrastruktur di sana harus memerlukan biaya dan teknologi yang lebih tinggi begitu, dan ini ternyata itu dari bawah ya, dari dalam bumi. Dan ternyata di atas buminya pun seperti ini, dan ini juga ketika itu dijustifikasi dengan publikasi dari Badan Antariksa Nasional Amerika NASA ya Mas Irsu, yang kemudian mereka melakukan perbandingan foto satelit dari tahun 2002 dengan 2024 begitu, yang dimana terjadi pengundulan atau lahan terbuka itu yang makin lebar banyak sekali di IKN. Jadi IKN ini bukan hanya sekedar biayanya ya, APBN-nya, Mhm. tapi juga ancaman-ancaman bencana, kebencanaan alamnya yang lebih berat. Saya kira Mhm. ini PR, makanya saya tadi jangan-jangan Iya, Pak Prabowo datang ke sana merenung-renung begitu apa. iya. Kok Mhm. ini jadi yang disebut oleh Bung Rocky sebagai extra baggage yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi beban Iya, yang harus iya. ditanggung oleh Pak Prabowo. Mhm. Kita udah cukup panjang nih Mbak Gi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya. Oke. Buat teman-teman tetap semangat ya puasanya karena masih ini kita belum sampai pada pertengahan putaran ya, dan juga tetap semangat sekali lagi jangan pernah putus asa ya kalau Anda ingin Betul. memperbaiki Indonesia itu tidak ada kata kalah, tidak ada kata menyerah. Ya, kami mohon Mhm. pamit. Saya Rizky Arif. Dan saya Egy Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap semangat. Salam 0%. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.